Oke, selamat pagi semuanya. Yuk, sebelum kita mulai pujian penyembahan kita, sebelum kita bernyanyi buat Tuhan, kita saat teduh dulu sebentar. Kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi ini. Kita juga bersyukur kalau kita masih bisa datang pada pagi ini. Mari kita bersatu dulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami umat-Mu di Alberta masih bisa bangun pagi ini, masih bisa membuka mata kami, masih bisa menikmati satu hari lagi dalam hidup kami. Dan kami juga masih bisa datang di tempat ini, bertemu dengan saudara-saudari di Alberta. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu, karena kami tahu kalau kami masih bisa beribadah pagi ini hanya karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan kami tidak akan sia-siakan. Kami mau fokus memuji menyembah-Mu, kami mau fokus belajar kebenaran firman-Mu. Kami juga mau berikan yang terbaik lewat persembahan kami. Kami mau menikmati Engkau Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap bernyanyi, memuji, menyembah nama-Mu. Haleluya, amin. Hari Alberta sedang untuk berdiri. Kita mau katakan above all power, above all things, above all everything. Dia raja segala raja, dia yang terbesar melebihi apapun juga. Above all
segala raja. Engkau Allah yang begitu penuh kuasa, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang terbesar, Engkau yang terhebat, Engkau yang termulia, Engkau yang kudus, Engkau yang suci. Tapi Kau mau mati bagi kami, Engkau mau mengangkat kami dari dosa, Engkau mau membasuh kami, Engkau mau membersihkan kami, Engkau mau melayakkan kami jadi anak-Mu. Kami menjadi anak raja. Kami yang tadi budak dosa menjadi anak raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan untuk itu kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus bersyukur, kami mau terus memuji, kami mau mengangkat suara kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Oh haleluya, haleluya. Hosana, Hosana. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Engkau, Raja di atas raja, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penebusan-Mu, terima kasih untuk penyucian-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Alberta nyatakan sekali lagi. Crucified, lay behind the stone. Dia tertolak demi kita. Dia ditinggalkan Bapaknya demi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. And son of me, above all, crucified, lay behind the stone, to live, to die, rejected and alone, like a rose, and on the ground. You and thought of me, above all, like a rose, and on the ground. And thought of me, above all. Ya Tuhan, di atas segalanya, di atas apapun juga, kami mau terus memuji, menyembah Engkau, karena Engkau yang terutama, karena Engkau yang terbesar, Engkau yang terhebat di dalam hidup kami, melebihi apapun juga, melebihi harta kami, melebihi kenalan kami, melebihi karir kami, melebihi apapun juga yang kami punya, yang kami sayangi di dalam dunia ini. Engkau di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di hadapan Tuhan yang begitu besar, di hadapan Raja segala Raja, kami mau terus memuji, kami mau terus bernyanyi untuk Engkau. Haleluya,
Amin. Salam Alberta. Yuk, sebelum kita mulai lanjut nyanyian kita, berikan salam dan senyummu dulu buat saudara-saudari di kanan kiri depan belakang. Oke, semuanya siap memuji Tuhan? Amin. Seperti biasa ya, yang siap bersorak. Yeah! Alberta siap bersorak buat Tuhan? Yeah! Alberta siap memuji Tuhan? Yeah! Mari kita menyatakan pujian ini. Oh enggak, biar aja kita lihat Tuhan kita. Dia sanggup mengadakan mujizat melebihi apa yang kita pikirkan. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you. Apakah ada yang seperti dia? Yeah. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Nyatakan Alberta. Our God is greater. God, you are higher than any other. Saya lagi sekali katakan, our God is greater. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God
kita, amin. Dia yang terbesar, amin. Kita mau nyatakan dia raja, dia raja. Tapi kali ini lagunya lebih santai aja ya, lebih nyantai, nggak usah terlalu menggebu-gebu, oke? Kalau kita mau nikmati setiap kata-katanya, kita mau renungkan setiap kata-katanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia raja, Dia yang berdasar. Tuhanlah kekuatanku, makmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berdaya, suruh semesta tunduk menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan rajaku. Sekali lagi, bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia raja. Oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, makmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berdaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan rajaku. Agunglah kebangkitanmu, nyatakan sekali lagi Alberta. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mulia. Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan rajaku. Amin. Berikan tepuk tangan aja buat Raja kita. Dia segalanya bagi kita. Amin. Yuk, setelah kita dengan sukacita sudah memuji Tuhan, kita juga dengan sukacita mau belajar firman Tuhan pada pagi ini. Kita bersatu dulu sebentar. Tahu juga berdoa biar Tuhan berbicara lewat hambanya Om Wiwi untuk menyampaikan isi hatinya kepada setiap kita secara pribadi. Terima kasih Tuhan.
siapa namanya, kita angkat pujian bagi nama di atas segalanya. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Dosa kita, segala celah, segala malu kita. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau beriku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia Kau Tuhan. Yesus, domba Allah, mulia Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Belum hadirnya diserahkan kepada Allah. Lamb of God, worthy is your name. Worthy Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kalau di hari Minggu ini Bapak perkenankan kami kembali untuk boleh datang ke rumahmu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kalau Bapak telah izinkan kami anak-anakmu boleh bersekutu denganmu. Kami boleh bersujud di hadapanmu. Bahkan kami boleh diizinkan untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kami percaya apa yang kami lakukan ini telah menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan duduk diam seperti Maria. Kami ingin belajar sesuatu daripadamu. Kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin dinasehati oleh-Mu, dan kami ingin ditegur oleh-Mu atas setiap tingkah laku kami di waktu yang telah lewat yang melukai hati Tuhan. Kami undang ya Allah Roh Kudus untuk kuasailah seluruh ruangan ini. Kami undang ya Allah Roh Kudus untuk berkuasa di hati dan di pikiran kami. Kami undang ya Allah Roh Kudus untuk memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami undang ya Allah Roh Kudus, biar Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ini, supaya di pagi ini hanya isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya boleh katakan amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Pasti semua kabarnya baik-baik ya. Di bulan Desember ceria. Atau orang-orang November. Kayak buru-buru dahan tahun ini. November ceria. Saudara, buat apa-apa udah sering berpindah.
Saudara, hari ini saya buka materi. Hari ini saya akan berkhotbah tentang sebuah kebenaran firman Tuhan yang diarahkan oleh Gereja Bethel Indonesia. Temanya berjudul Menang Atas Depresi. Menang atas depresi. Sebenarnya kalau saya lihat-lihat tema kita minggu ini nggak terlalu jauh beda dengan tema yang diberikan kepada CL Ibu Karmelia yang disampaikan minggu lalu. Minggu lalu kalau nggak salah mengatasi frustasi atau mengatasi rasa stres. Tapi hari ini kita akan belajar tentang menang atas depresi. Untuk itu kita buka dulu nats firman Tuhan. Kita buka dari 1 Samuel ayatnya yang 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Saya nanti minta tolong Bu Livi bacakan bagi kita semua. 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-12 sampai 15. 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 15. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengatasi mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak mendengar. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersuka hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Amin. Saudara, menang atas depresi. Saya mau tanya dulu saudara, kira-kira ada nggak tokoh Alkitab yang terkena depresi? Banyak. Siapa aja Pak? Daud, Ayub. Lalu siapa lagi? Yunus. Tahunya dari mana mereka kena depresi? Lo nggak, saya tanya benar, tahunya dari mana mereka kena depresi? Alkitab nggak pernah nyebutin nama depresi loh. Wah, Pak Sugi jago dari caranya. Tapi memang benar, Alkitab itu nggak pernah nyebutin nama stres, nggak pernah nyebutin nama depresi gitu. Tapi kita bisa tahu dari mana? Ya dari nama, dari mungkin dari ciri-cirinya, dari perilakunya yang dia lakukan pada saat itu. Memang nggak heran kalau Alkitab nggak pernah menyebutkan si Nabi A atau si Raja A ini kena stres, si Nabi B atau si Raja B ini kena depresi. Nggak, Alkitab nggak pernah menyebutkan itu. Kenapa Alkitab nggak pernah menyebutkan itu? Karena kata depresi, kata stres itu adanya itu udah di tahun-tahun terakhir ini. Kata depresi itu diketemukan tahun 1905. Lalu kata stres itu diketemukan tahun 1918 di dalam dunia kedokteran. Jadi nggak heran karena pada saat itu belum ada yang mengenal tentang istilah stres dan istilah depresi. Kalau stres, kata stres kita udah tahu, kita udah dengar kemarin minggu lalu Ibu Karmelia menjelaskan secara detail. Stres itu timbul bisa karena tekanan-tekanan yang hebat atas diri kita, karena kesibukan yang menumpuk, terus karena rutinitas yang nggak bisa dilepaskan, entah itu karena rutinitas keluarga, entah itu karena rutinitas pekerjaan atau bisnis atau apa segala apapun itu yang menekan terus-menerus hingga orang jadi stres. Tapi kalau depresi itu apa? Sama nggak sama stres? Enggak. Gimana Pak Sugi? Lebih dalam depresi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam. Bisa, memang benar bisa lebih dalam. Depresi itu saya baca adalah gangguan mood, perubahan isi hati, perubahan hati kita, suasana hati kita. Itu depresi.
Ini perubahan suasana hati kita ini, kalau dia dalam jangka panjang itu, dia itu bisa berbahaya. Perubahan mood, perubahan suasana hati ini itu mengganggu perilaku kita, mengganggu cara berpikir kita, dan mengganggu mengganggu perasaan kita. Dan umumnya orang depresi itu pasti ada efek, ada ciri-cirinya. Apa yang menyebabkan dia bisa menjadi depresi? Ini yang paling penting. Tadi Pak Sugi bilang, ya kalau kedalaman ya Pak, stres yang lebih dalam, lebih berat, itu bisa timbul depresi. Itu benar. Orang yang terlalu berat, terlalu stresnya udah kelewatan, lewatnya ya ke depresi itu. Nah, selain karena tekanan yang terlalu berat dan berlebihan timbul depresi, apa penyebab lainnya? Saya baca penyebab lainnya yang sederhana itu karena dia pernah ada riwayat penyakit mental. Dia memang aslinya ini dia pernah punya riwayat penyakit mental. Sebelumnya dia udah ada penyakit mental. Jadi tinggal sedikit pencetus dia bisa kena depresi. Lalu apa lagi? Lalu orang-orang yang suka pakai narkoba, suka banyak minum minuman keras, itu penyebab depresi. Hati-hati, Bib. Ya enggak, ini saya kan cuma ngingetin hati-hati. Soalnya kamu kan punya kafe gitu. Supaya kita nggak tahu. Orang-orang yang banyak minuman keras, pakai obat-obatan atau drugs, itu bisa menimbulkan depresi. Nggak heran kalau kita lihat orang lagi fly atau orang lagi bengong-bengong habis pakai minum obat, itu nggak tahu pikirannya berjalan kemana-mana, hatinya berjalan kemana-mana. Gampang sekali, gampang. Dan ciri-ciri orang depresi itu, biasanya orang depresi itu merasa dia rendah diri, merasa dia bodoh, merasa dia, aduh gua nggak ada apa-apanya nih, aduh gua nggak ada artinya, hidup gue nggak ada artinya jadi orang. Itu ciri-cirinya. Dia akan lebih banyak berdiam diri dan lebih banyak mengunci diri, lebih banyak mengasihani diri sendiri. Bahkan dia terkadang terlalu keras dengan dirinya sendiri. Hati-hati. Bahkan kalau depresi yang mulai bertambah, naik levelnya gitu, dia punya perasaan ingin bunuh diri, punya perasaan, punya pikiran ingin bunuh diri. Hati-hati. Makanya nggak heran negara-negara yang maju seperti Jepang yang tekanan hidupnya terlalu berat, itu banyak orang yang bunuh diri. Karena itu pemerintah Jepang itu buka satu biro konsultasi yang 24 jam. Jadi siapapun mau telepon ke situ, mau tukar pikiran atau mau curhat hati, dia akan segera diangkat dalam 24 jam. Karena memang di Jepang selain karena stres, orang depresi mau bunuh diri, juga mereka juga menganggap bunuh diri itu sebagai sesuatu kehormatan gitu. Kehormatan untuk diri dia mati dengan bunuh diri itu. Karena itu hati-hati, saya katakan hati-hati dengan depresi ini, saudara. Untuk itu pagi ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita, bagaimana caranya menang atas depresi. Kita akan coba lihat dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Hal apa yang kira-kira harus kita lakukan ketika depresi itu menimpa kita? Nomor satu yang saya katakan adalah tangking dalam nama Yesus. Patahkan dalam nama Yesus. Kenapa saya harus katakan begini? Ini amat sangat diperlukan dan harus segera dilakukan bagi anak-anak Tuhan. Ya, jangan cuma anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya yang ketika depresi mencapai level yang berbahaya, ingin bunuh diri, harus lalu tangking dalam nama Yesus. Tangkingnya gimana, Pak? Ya tangking kita katakan pada diri kita, di dalam nama Yesus hilangkan pikiran, di dalam nama Yesus aku mengusir pikiran, perasaan ingin bunuh diri ini dari dalam diriku. Di dalam nama Yesus, katakan di dalam nama Yesus. Mengapa harus di dalam nama Yesus? Karena nama Yesus itu
adalah nama yang paling berkuasa. Nama yang berkuasa di langit, nama yang berkuasa di bumi, dan di bumi ini nggak ada satu nama pun selain nama Yesus yang mampu untuk melakukan ini. Kita harus thinking, benar-benar kita thinking. Karena apa? Karena orang ketika punya pikiran, punya perasaan pengen bunuh diri, itu udah berbahaya. Dia bisa lakukan kapan aja. Dia bisa lakukan kapan aja. Karena ketika dia mau bunuh diri, dia lakukan itu. Terkadang dia nggak sadar melakukan itu. Karena itu kita nggak heran ya. Kalau kita lihat di koran kayak, atau kita lihat di WA kayak, kita dengar orang suka bilang, barusan dia ngobrol sama gua, dia ngomong sama gua, dia pergi, dia bilang gua mau masuk ke kamar dulu, mau tidur. Tahu-tahunya dia bunuh diri, gantung diri. Banyak. Barusan kemarin dia makan-makan sama saya, tahu-tahunya hari ini udah mati, dia bunuh diri. Dan memang orang depresi itu ya pandai untuk menyembunyikan perasaannya. Dia seringkali, orang depresi itu bisa tersenyum. Itu dalam bahasa kedokterannya itu fake smile, senyum palsu gitu. Jadi dia menutupi depresinya itu dengan senyuman palsu. Dan orang nggak tahu dia melakukan hal seperti ini. Karena itu saya katakan orang depresi itu bahaya. Apalagi ketika dia udah punya pikiran, punya perasaan ingin bunuh diri. Kalau ada seperti itu, saudara-saudara tengking langsung dalam nama Yesus. Karena nama itu sungguh berkuasa. Setiap anak-anak Tuhan diberi kuasa untuk menengking, untuk mengalahkan sesuatu apapun yang bukan berasal dari Allah untuk kita lakukan. Tengking dalam nama Yesus. Saya mau bagi cerita sedikit, saudara. Sebenarnya cerita ini cerita kesaksian judulnya. Tapi saya mau ceritakan karena menyangkut dengan depresi. Ini beberapa hari sebelum hari Minggu ini, kalau nggak salah hari Kamis, adik saya pagi-pagi kirim WA gitu ke grup keluarga. Ada yang mau dengar kesaksian nggak? Ada yang mau dengar kesaksian nggak? Terus saya baca. Di situ dia mulai menulis. Ini yang kirim adik saya yang ada di Amerika. Susi, mungkin sebagian udah ada yang kenal ya, pasti cuma Alberta ada yang kenal si Susi ini. Dia cerita begini, barusan katanya ada karyawan Enci, dia ngebahasain dirinya, panggilannya Enci. Ada karyawan Enci yang bunuh diri. Puji Tuhan, beruntungnya dia nggak jadi bunuh diri. Ini saya sebut aja namanya si Andre. Ini karyawan restoran adik saya bukan restoran. Ini karyawan si Andre ini, itu karyawan paling rajin. Dia tinggal rupanya serumah. Jadi tiap pagi itu si Andre ini, dia selalu bangun nomor 1 paling pagi. Habis bangun pagi-pagi dia akan mandi dan rapi juga nomor 1 paling pagi. Ini tapi hari ini pagi ini kita bangun pagi cari si Andre nggak ada. Rupanya dia bangun pagi dia langsung pakai baju. Dia pakai baju dia langsung pergi. Dia pergi kemana? Dia pergi ke Walmart. Mau ngapain? Dia mau cari baygon. Dia mau cari baygon. Tapi waktu dia pergi ke Walmart cari baygon, ternyata di Walmart nggak jual baygon. Jadi dari Walmart ini dia pergi ke toko lain. Dia pergi ke toko Lowe's ya. Lowe's kalau nggak salah, Lowe's. Nah ini seperti toko pertukangan katanya. Kenapa Bib? Apa yang salah? Jangan suka mainin pendeta. Dosanya melipet-lipet tuh. Jangan suka ngilangin yang di sini. Dia pergi ke Lowe's. Ternyata di Lowe's ada itu toko pertukangan. Dia beli baygon itu. Lalu dia berniat mau bunuh diri. Dari toko Lowe's itu dia langsung naik bis pergi ke Repo. Udah ada yang pernah ke Repo? Belum. Nanti kita rame-rame ke Repo. Saya juga nggak tahu. Dia pikir dia mau bunuh diri di Repo. Sampai di Repo dia cari tempat bunuh diri. Ternyata nggak ada yang bagus gitu, nggak ada yang pas gitu buat dia. Jadi bunuh diri juga lihat tempatnya supaya enak gitu. Karena di Repo nggak enak, dia bilang dia pergi ke halte bus, dia naik bus lagi. Dia pergi ke Newcastle. Saya udah tahu rame-rame juga pasti pada nggak tahu, belum pernah ke sana. Termasuk saya.
Sampai di Newcastle, saudara, dia turun. Dia pikir Newcastle ini tempat yang cocok buat bunuh diri. Karena Newcastle ini seperti daerah pegunungan, mungkin kayak kita Mas Sentul kali ya. Di situ banyak orang biasa dipakai untuk olahraga, untuk hiking, untuk camping segala macam di Newcastle ini. Jadi begitu dia nyampe Newcastle, enak nih, cocok. Saya mau bunuh diri di sini. Sampai di sana dia turun dari bis dan dia mulai berjalan. Anehnya, ini ada 2 orang Meksiko, nggak tahu dari mana, ngikutin dia terus. Selama dia cari tempat bunuh diri ke sana kemari gitu nyari ini, ngikutin terus 2 orang Meksiko ini. Udah itu bukan cuma ngikutin, nih orang Meksiko ngomong terus, nama lu siapa? Lu mau kemana? Katanya. Lu mau ngapain? Pokoknya ada aja yang dia ngomongin, ngegerendengin terus. Nih, sampai si Andre ini berasa annoying gitu, berasa diganggu. Jadi akhirnya dia nggak nyaman. Dia nggak nyaman di Newcastle gitu, karena si kedua orang Meksiko ini dia nggak bisa bunuh diri. Akhirnya dia putuskan, ya udah dah, gua pergi lagi ke tempat lain. Dia naik bis. Sampai dia lalu naik bis yang ketiga kalinya ini dia turun di tengah jalan. Ini jalan tempatnya bagus. Katanya adik saya yang paling bontot, si Akwen, pernah di jalan sini waktu itu, ke situ dia naik sepeda. Jadi itu kurang lebih kita bisa tahu ya, jalannya enak. Di samping jalan raya itu ada katanya kali. Dia pikir dia duduk di situ, dia mau bunuh diri di situ. Dia duduk di situ, dia mau bunuh diri. Anehnya lagi, tiap kali dia ambil itu Baygon, dia mau tenggak minum, ada aja yang lewat. Ada orang jalan kaki lah yang lewat, ada orang naik sepeda lah yang lewat, ada orang yang olahraga lah yang lewat. Jadi menyebabkan dia tuh nggak jadi terus minum Baygon itu, nggak jadi terus. Telepon dia berbunyi, dari tadi juga udah berbunyi terus karena dicari sama keluarga adik saya dan dicari sama keluarga gereja gitu, sama ibu gembala. Telepon bunyi terus, akhirnya dia telepon pusing bunyi. Dia angkat tuh telepon, dia lihat ibu gembala, dia nggak enak, dia jawab, dia cuma bilang, maaf ya ibu gembala, saya mau bunuh diri. Dia mati, klop, udah. Lalu telepon terus berdering, akhirnya dia lihat begitu dia angkat telepon yang berdering berikutnya dari si Michael. Mungkin kalau guru sekolah minggu tahu si Michael ya, dia tahu karena dia anggota jemaat kita juga di sini waktu kecil. Ya, anggota sekolah minggu. Diangkat, dia ngomong di situ. Michael bilang, ingat jangan lakukan itu. Kenapa kamu harus lakukan itu? Padahal udah selama ini Tuhan sayang pelihara kamu. Berapa kali kamu hampir mati? Dia mati karena penyakit jantung, karena apa-apa, dia hampir mati gitu. Tuhan selamatin kamu, Tuhan pelihara kamu. Berapa kali katanya? Kamu mesti ingat Tuhan tuh sayang sama kamu. Di situ dia nangis, dia kecil, nangis lama sekali. Terus sampai akhirnya Michael, kamu di mana sekarang? Pulang, gue jemput sekarang. Akhirnya dia kasih tahu, dijemput sama si Michael, dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah dia baru cerita, kamu kenapa bisa seperti itu? Nggak tahu. Bangun tidur pagi-pagi rasanya pengen bunuh diri. Mau bunuh diri, itu aja mau bunuh diri. Pokoknya tujuannya satu, mau bunuh diri, harus mati sekarang. Mau bunuh diri. Saudara tahu, ini si Andre ini siapa? Dia tuh anak Tuhan. Anak Tuhan yang baik loh. Dia tuh anak Tuhan luar biasa. Hampir boleh bilang tiap minggu dia suka bawa makanan ke gereja. Saudara tahu di sana gerejanya gimana? Dari tempat dia tinggal adik saya 3 jam perjalanan baru nyampe gereja. Selalu bawa makanan. Bahkan kalau perjamuan kudus, dia makanannya tuh lebih spesial. Dia beli daging, apa segala macam. Keluarnya tuh dari saku sendiri, dari kocek sendiri. Dia ini kopi dan dia masakin buat gereja. Ibu gembala ini, gembala di sini, orangnya peka. Dia udah bilang, ini dia lagi diburu setan. Tapi Tuhan gak izinkan nyawanya dicabut. Nggak izinkan untuk itu terjadi. Karena itu nggak heran. Judulnya sebenarnya kesaksian bagaimana Tuhan menjaga anak-anaknya.
Tapi kenapa dia bisa seperti ini? Karena dia depresi. Apa penyebab dia depresi? Karena dia ex-junkies, ex-pemakai bekas drug. Dia yang hidup di keluarganya, dia yang hidup di keponakan-keponakannya. Itu bisa muncul gitu aja. Karena itu saya katakan, nomor satu yang harus saudara lakukan ketika ada suara, ada perasaan, ada hati, ada pikiran yang mengajarkan untuk bunuh diri, terus patahkan dalam nama Yesus. Karena percaya, hanya nama Yesus yang bisa mengubah itu semua. Nama Yesus yang bisa menghilangkan itu semua. Itu nomor satu, saudara. Lalu nomor dua, apa yang harus kita lakukan ketika depresi itu ada dalam diri kita? Nomor dua yang harus kita lakukan, kita harus bisa curhat. Curhat sama siapa? Baiknya curhat sama Yesus. Curhat sama Yesus. Daripada saudara curhat sama tembok. Baiknya curhat sama Yesus. Karena selain Yesus itu nggak ada tempat yang benar-benar nyaman untuk saudara curhat. Nggak ada tempat yang benar-benar baik buat saudara curhat. Kalau saudara curhat sama orang yang salah, orang yang umpamanya bocor mulut, saudara bisa jadi tambah dibully loh, bisa jadi tambah depresi loh, karena diomongin sama sini. Curhat yang terbaik itu cuma sama Yesus, nggak ada yang lain. Jangan saudara pikir kalau kita curhat sama Yesus, berdoa sama Yesus, doa saudara nggak didengar. Karena ini cuma curhat biasa, karena tekanan hidup, karena masalah, karena persoalan. Saudara lihat, belajar dari Hana. Ingat Hana? Ingat Hana? Bukan Bu Hana biasa. Itu Bu Hana tokoh Alkitab. Hana itu wanita mandul. Di situ dikatakan di Alkitab, Hana itu wanita mandul. Suaminya bernama ada yang ingat? Elkana. Suaminya bernama Elkana. Karena si Hana ini mandul, maka suaminya cari satu lagi istri kedua, istri muda, namanya Penina. Nah, suaminya ini dapat keturunan dari si Penina ini. Karena Penina ini bisa memberikan anak kepada si Elkana ini, akhirnya si Penina ini besar kepala gitu. Jadi seenak-enaknya. Ini si Hana boleh dikatakan dibully terus, diomongin terus, dicemooh terus, dikatain terus, disindir-sindir terus setiap hari. Dan firman Tuhan Alkitab katakan itu berlaku dari tahun ke tahun. Setiap dia pergi ke pahit Allah atau gimana, dia selalu dikatain terus, dicemooh terus gitu, dihina terus gitu. Makanya lihat, nats yang kita baca tadi itu nats yang bercerita tentang kejadian si Hana. Sampai akhirnya apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan di bait Allah di sana, dia hanya diam. Bukan dia cuma diam begini, tapi hatinya, pikirannya, semuanya dia curahkan, dia ceritakan kepada Tuhan tentang penderitaannya itu. Taunya dari mana? Di ayat 15 dikatakan begini, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, katanya. Bersusah hati. Mungkin dia udah stres sampai depresi kali. Bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku. Jadi saat itu apa yang dia lakukan? Dia cerita sama Tuhan, dia curhat sama Tuhan tentang keadaan dia, tentang apa yang membebani diri dia, tentang segala hal yang menyusahkan dia. Dia cerita sama Tuhan. Dan karena cerita itu, dia mendapat kekuatan. Orang depresi yang dikarenakan karena tekanan terlalu besar, seperti Pak Sugi bilang, karena stres yang berlebihan, itu terlalu menekan kita, itu berat sekali. Salah satu caranya, kita harus buang ini, angkat tekanan ini, kita ceritakan kepada, ya kalau saya mau ceritakan kepada Tuhan, ya memang kalau kita punya sahabat baik, atau kenalan baik, atau keluarga baik yang bisa dipercaya, kita cerita supaya beban ini bisa terangkat dan mengurangi beban di dalam diri kita ini.
Terkadang orang depresi itu cuma perlu dengar dia punya cerita aja, itu udah nolong dia, benar-benar nolong dia. Kayak saya, satu orang saya nggak kenal, ini orang berasal dari luar daerah, dia dapetin nomor saya dari salah seorang jemaat sini. Jadi judulnya dia mau konseling, ternyata sebenarnya bukan konseling, itu dia cuma cerita. Jadi tiap kali saya telepon, istri saya tahu, itu bisa 1 jam lebih tuh. Dia cuma cerita. Dia cuma cerita tentang masalah dia, tentang keluarga dia. Cerita terus. Hari ini telepon dia cerita tentang hal yang sama. Besok telepon dia cerita tentang hal yang sama. Nanti berapa lama lagi dia telepon dia cerita tentang hal yang sama. Tapi itu udah ngebantu ngeringanin dia. Saya percaya itu udah ngebantu ngeringanin dia. Karena itu saudara, nomor 2 ketika saudara merasakan saudara ini udah mulai depresi, siapapun anak Tuhan, cerita. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus Kristus. Telinganya, matanya, perhatiannya siap bertuju kepada kita. Kapanpun kita mau datang, kapanpun kita mau menghampiri dia, kita mau cerita, Tuhan pasti dengar. Bahkan kalau kita sampai nggak bisa cerita, Tuhan tahu. Kalau saudara bisa sampai nangis di hadapan Tuhan ketika saudara mengalami depresi, aduh, itu udah obat loh. Obat yang luar biasa loh bagi diri kita. Separuh itu beban bisa terangkat, sekalipun Tuhan, saudara nggak ngomong apa-apa. Nangis di hadapan Tuhan. Nomor 2, saudara harus bisa curhat sama Tuhan. Lakukan itu, sama seperti Hana. Kalau kita bisa curhat sama Tuhan, enak rasanya, dan kita bisa memenangkan depresi itu. Lalu nomor 3, apa yang saudara harus lakukan? Saya katakan move on. Tetap lanjutin hidup ini, jalani terus hidup ini. Terkadang orang sakit, menderita depresi, itu dia suka berhenti di dalam kehidupannya. Dia mau berhenti di dalam kehidupannya, apalagi sampai depresi yang kita katakan berbahaya tadi, mau bunuh diri. Dia pasti akan berhenti dalam kehidupannya. Orang depresi itu maunya berhenti, berdiam diri. Jangan, itu salah. Dia mau ngejauhin orang sono sini karena merasa nggak berguna, nggak ada artinya. Dia mau mengunci diri. Jangan, nggak ada gunanya. Dia mau menyembunyikan dari kehidupannya. Karena itu saya katakan mesti move on. Mesti hidup terus jalani. Karena ketika kita bisa menjalani kehidupan ini, banyak hal yang bisa Tuhan lakukan untuk menolong kita melepaskan diri dari depresi. Saya baca bagaimana cara untuk memenangkan depresi. Dikatakan olahraga. Kamu olahraga rutin aja, itu kamu bisa hilang dari depresi itu. Ini kan sama aja mengajarkan untuk kita move on, untuk kita terus berlanjut. Sama seperti Daud. Ingat Daud, waktu Daud selingkuh sama Batsheba, dia punya anak kan 1. Waktu dia punya anak 1, Tuhan izinkan anak ini sakit. Selama anak Daud hasil selingkuhannya ini sakit, Daud nggak makan, nggak minum. Daud tidurnya di batu. Dia nggak merawat dirinya sama sekali, nggak. Boleh dikatakan ya menyiksa dirinya. Dan dia mengharapkan supaya mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan izinkan anak itu mati. Semua prajuritnya takut. Waktu anaknya hidup sakit aja Daud udah begitu, udah uring-uringan, nggak kamu-kamuan seperti itu, menyiksa dirinya seperti itu. Apalagi kalau anaknya ini mati, waduh, nggak ada yang berani kasih tahu. Mereka prajuritnya tuh cuma kasak kusuk. Tapi Daud lihat ada sesuatu yang aneh. Kenapa prajuritnya bersikap seperti itu? Akhirnya Daud tanya, sudah meninggalkah anakku itu? Prajuritnya bingung. Mau nggak mau dia mesti jawab. Yang namanya si Daud, rajanya sendiri. Sudah Tuhan. Begitu dia jawab sudah Tuanku, apa yang dilakukan Daud? Ternyata berbeda dari pikiran prajuritnya. Daud bangun, langsung Daud berpulang. Ya mungkin dia mandi, dia merapikan diri, dia pakai baju yang benar, lalu dia pergi makan. Dia makan. Ini Daud move on.
Daud melanjutkan hidupnya. Dia nggak terpuruk di dalam kesedihan. Beda seperti yang saya pernah saksikan. Saya pernah saksikan di gereja sini, pernah di rumah duka pernah. Jangan seperti si Take yang dari Hangzhou. Itu si Take, sebutan Take kokoh besar itu. Dia mengunci diri di kamar selama 5 tahun. Karena anaknya mati, dia stres, dia depresi, dia kunci diri dia 5 tahun. Nggak tanggung-tanggung, 5 tahun di kamar, dia berhenti di dalam depresinya itu. Kerjaan dia, bisnis dia, kerjaan di pemerintahan dia, semuanya diabaikan. Nggak peduli keluarganya, nggak peduli teman-teman baiknya. Semuanya nggak boleh masuk, nggak boleh jenguk dia. Buat teman baiknya enggak, istrinya sendiri nggak boleh masuk ke kamar. Cuma dia taruh makanan udah. 5 tahun ya. Dia berhenti dalam depresi. Ini Tuhan nggak mau, saudara. Di dalam dunia ini, siapapun mungkin bisa kena depresi, termasuk anak-anak Tuhan. Nggak bakalan kebal kita, karena kita berada di dunia. Tapi Tuhan nggak mau kita tinggal di dalam depresi itu, dan Tuhan nggak mau kita ada di dalam depresi itu terus-menerus. Kita harus tetap move on. Mau memenangkan depresi itu, tetap move on. Karena di dalam move on itu, ketika kita menjalani kehidupan ini, banyak perkara Pak yang akan Tuhan buat kita supaya melepaskan kita dari depresi itu. Tuhan kita sanggup dan pasti sanggup, saudara. Itu nomor 3. Lalu nomor 4, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk bisa memenangkan depresi itu sendiri? Nomor 4 adalah tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Ini kunci yang paling penting, saudara. Kenapa harus saya katakan seperti itu? Karena ketika seseorang menderita depresi, apalagi sampai orang mau bunuh diri, itu biasanya mereka udah nggak mengenal Tuhan lagi, nggak pernah berpikir berfokus kepada Tuhan lagi, karena dia udah berani bunuh diri, mau mengakhiri hidupnya karena depresinya itu, karena penyakitnya itu. Tetap percaya Tuhan itu ada dan Tuhan pasti sanggup menolong dia. Ini hal yang penting. Kita nih anak-anak Tuhan, ini punya Tuhan Yesus loh. Beruntung kita jadi orang-orang pilihan Yesus Kristus loh, menjadi anak-anaknya. Beruntung kita memiliki Tuhan, memiliki Bapa yang seperti Yesus Kristus, karena dia adalah memang yang baik. Dia yang baik, dia pasti selalu melihat kita, dia selalu peduli dengan kita, dia selalu akan menolong kita, dia pasti menyertai kita. Ini Tuhan kita. Yesus, benar, namanya Yesus. Saya pun mungkin pernah terkena depresi, mungkin. Istri saya pun mungkin pasti pernah terkena depresi. Kenapa saya bisa bilang gini? Karena terkadang di satu waktu diri saya sendiri sampai bilang, Tuhan dengar nggak sih doa saya? Tuhan peduli nggak sih sama saya? Saya kalau ngomong seperti itu sama Tuhan, berdoa sampai seperti itu, berarti kan saya dalam situasi yang udah dalam sekali. Dan beruntungnya, tiap kali saya tanya begitu sama Tuhan, tiap kali saya berdoa ngomong begitu sama Tuhan, Tuhan selalu jawab. Jawab saya, bukan jawab dari surga, gua peduli, Wi. Enggak. Tapi Tuhan bisa jawab lewat orang-orang di sekeliling kita, termasuk salah satunya CL, saya pernah saksikan. Bisa jawab lewat Pak Kosasi, saya pernah ini dijawab. Lewat orang-orang, lewat firman yang saya baca, lewat quotes yang saya baca, lewat orang yang bicara sama saya. Banyak. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena itu saya katakan kunci yang terakhir untuk menang depresi itu trust itu loh. Tetap percaya sama Yesus. Dia sanggup, bahkan terlalu sanggup untuk menolong dan membela kita. Itu saudara. Saya bukan dokter psikologi, saya nggak ahli. Tapi kalau saya bisa berkata seperti ini, pasti Roh Kudus telah tuntun saya. Karena saya udah bilang aja ya, ini temanya berat-berat amat ya.
Emang begitu Pak. Belakangan ini sering berat temanya, musingin kita katanya. Lah benar, kita kan hamba Tuhan, maksudnya yang kita pelajari ya firman itu sendiri. Bukan soal-soal yang model kayak gini yang menang atas depresi lah, gimana mengatasi frustasi lah, segala macam. Tapi ternyata firman Tuhan itu bisa menuntun kita. Dan kalau saya bisa bicara bisa bicara hari ini tentang bagaimana menang atas depresi, itu Tuhan menuntun kita pada kita semua anak-anaknya. Nomor satu apa saudara? Tengking dalam nama Yesus. Tengking, hati-hati. Waktu niat bunuh diri, punya pikiran bunuh diri, punya perasaan bunuh diri, cut langsung di dalam nama Yesus. Aku patahkan engkau, aku usir engkau, jangan pernah ada di hati dan pikiran ini lagi. Katakan itu, karena itu sesuatu yang berbahaya sekali. Lalu nomor dua apa? Curhat jangan cuma sama pacar aja. Curhat sama Tuhan yang paling benar. Lalu nomor tiga apa? Kita terus move on. Kita harus terus move on. Karena terlalu banyak rencana Tuhan yang baik yang Tuhan siapkan buat kita. Iya, kita harus terus move on. Nomor 4, tetap percaya dengan Tuhan dan jangan pernah tinggalkan Dia. Amin. Tuhan memberkati. Saya minta kita naikkan satu lagu. Imam musik naik ke depan boleh. Kita nyanyikan lagu Musim Akan Selalu Berganti. Lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sebenarnya punya Allah yang baik, punya Allah yang selalu peduli sama kita, punya Allah yang selalu melihat kita dan mengerti keadaan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selama
Bapa. Kalau kami pagi hari ini Bapak nasihatkan kepada kami bagaimana kami bisa menang atas depresi. Memang kami semua telah menjadi anak-anak-Mu, tetapi itu tidak menjamin diri kami untuk tidak terkena akan depresi itu. Karena itu Tuhan mengingatkan kepada kami di pagi hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, kami harus bisa memenangkan depresi itu yang ada di dalam dunia ini. Kami harus menengking pikiran kami, perasaan kami. Ketika itu timbul rasa ingin bunuh diri, kami harus tengking itu di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama pemilik hidup kami. Dan nama Yesus adalah di atas segala-galanya di hidup ini. Selain kami menengking di dalam nama Yesus, Tuhan mengingatkan kami juga untuk kami mau curhat kepada Tuhan. Kami mau mengadu kepada Tuhan. Kami mau bercerita kepada Tuhan tentang apa yang menekan di dalam hidup ini. Mungkin kami gak sanggup untuk curhat kepada Tuhan. Menangis pun gak apa-apa di hadapan Tuhan. Curahkan si hatimu. Seperti apa yang Anda lakukan. Cerita sama Tuhan. Karena hanya Tuhan adalah tempat yang cocok. Hanya Tuhan adalah pribadi yang benar, di mana kita bisa menceritakan segala kesesakan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan mengingatkan kepada kami, lanjutkan hidup ini. Terus jalani hidup ini. Jangan berhenti karena depresi itu. Karena terlalu banyak rancangan-rancangan yang indah, rancangan-rancangan yang baik yang Tuhan udah siapkan buat kami miliki. Jalani hidup ini. Dan kami juga harus ingat bahwa segala pencobaan yang terjadi dalam hidup kami, masalah apapun itu gak pernah lebih dari kekuatan kami. Jangan mau berhenti di depresi itu. Karena Tuhan pasti akan menolong anak-anaknya. Tuhan pasti akan berikan jalan keluar buat anak-anaknya. Dan terima kasih Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan kepada kami, jangan pernah hilang akan kepercayaanmu kepada Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan sekali lakukan itu. Karena hanya nama Yesus yang pasti sanggup menolong kita dalam keadaan apapun juga. Sekali lagi terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi ini. Teraikan itu di dalam hati kami yang paling dalam. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi ini. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat Ibra Alberta mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Louis yang Yesus memberkati. Mari sekarang kita mau berikan persembahan kita kepada yang bertugas yang sedang untuk maju. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Tolong Ibu Ria pimpin kita dengan doa persembahan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini, di mana boleh kembali mengingatkan kepada setiap kami agar kami bisa menghadapi apapun yang kami hadapi melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Dan Engkau memberkati pelayanan Pak Wiwi dimanapun Engkau percayakan beliau. Memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, keluarganya, dan juga keluarga besarnya. Terima kasih Bapak untuk berkat firman-Mu. Terima kasih juga untuk berkat puji
puji-pujian dan juga berkat. Pada hari ini Tuhan, di mana kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, dan Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap persembahan yang akan kami berikan ini, biar boleh menjadi berkat. Memberkati juga kedua pelayan kolektor pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan persembahan kita dan kita katakan, Tuhan Allah di tengah kita, Dia besar, Dia besar. Sekarang saya akan bacakan pengumuman. Bapak Ibu bisa simak di layar depan. Keluarga besar GB Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wikarta Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Wiwi. Terima kasih juga untuk seluruh tim pelayan yang telah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu berikutnya untuk sekolah minggu atau Alberta Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10.30. Mari kita bisa bawa anak-anak kita, cucu juga untuk beribadah bersama di sekolah minggu. Lalu untuk kebaktian kaum wanita diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Dan hari Selasa tanggal 15 November akan dilayani oleh PDM Wikarta Elia. Mari satukan hati untuk berdoa bersama secara online yang diadakan di GB Alberta setiap hari Kamis pada pukul 10 pagi. Dan untuk linknya biasanya nanti akan dibagikan di WhatsApp group. Untuk kebaktian remaja atau EYT diadakan setiap hari Sabtu pukul 18. Dan pada hari Sabtu ini tanggal 19 November firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Damai Prasetyo. Untuk minggu yang akan datang 20 November pukul 8 pagi kebaktian umum akan dilayani oleh Pendeta Redikson Sidabalok. Untuk semua tadi jadwal ibadah kita, jemaat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dan bisa lihat pengumumannya di warta digital yang dikirimkan di WhatsApp group. Terutama juga untuk para pelayan untuk bisa memperhatikan jadwal tugasnya. Pengumuman berikutnya untuk dana Natal tahun 2022 dan awal tahun 2023. Dana yang sudah masuk dari Ibu Lisna sejumlah 300.000, Saudari Lisna Waruwu 100.000, Saudari Siska Waruwu 100.000, Saudari Teti Waruwu 100.000, Saudari Titin Telam Banua 100.000, Ibu Wirinio 50.000, Ibu Ria Sanjaya 1 juta dan Diakan Livi Sanjaya 1.500.000 dengan
totalnya 3.250.000. Dana yang dibutuhkan masih tinggal 11.750.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persembahan Natal juga bisa berpartisipasi dengan memasukkan di dalam amplop dan di kotak persembahan ini. Lalu untuk rangkaian Natal tahun 2022 dan kebaktian awal tahun 2023 adalah sebagai berikut. Hari Rabu tanggal 7 Desember pukul 18.30 itu adalah Natal Aktivis Alberta. Jadi setiap pelayan-pelayan Alberta, dan nanti kita akan dilayani oleh Pendeta Andri Montolalu. Hari Selasa tanggal 13 Desember pukul 10 itu untuk Natal kaum wanita, dilayani oleh Pendeta Liana Marbun. Lalu untuk Sabtu tanggal 17 Desember pukul 18 itu Natal EYT, Alberta Youth. Hari Minggu tanggal 18 Desember itu Natal Alberta Kids. Lalu Minggu tanggal 25 Desember itu adalah Natal umum kita. Kebaktiannya bukan pagi tapi sore ya, pukul 4 sore. Tanggal 25 Desember pukul 4 sore dilayani oleh Pendeta Purim Marbun. Lalu untuk kebaktian awal tahun tanggal 1 Januari 2023 pukul 10 pagi dilayani oleh Pendeta Magdalena Gianti atau Ibu Gembala kita, dan juga diadakan perjamuan kudus. Untuk dana Natal, Bapak Ibu bisa berpartisipasi lewat amplop persembahan atau juga bisa transfer langsung ke nomor rekening JB Alberta. Dana yang dibutuhkan totalnya kurang lebih 15 juta rupiah. Oke, itu aja pengumumannya. Apakah ada tambahan? Tidak ada. Saya mengajak jemaat kembali untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini. Dan sebelum kita doa tutup, nanti doa berkat akan dilayani oleh CL. Sama Bibi. Oke. Kita akan nyanyi lagu yang tadi terakhir, musim akan selalu berganti, sebelum kita berdoa tutup. Biar ini kembali bisa menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menolong kita. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Nyatakan dengan iman kita, nyatakan dengan yakin. Ya, Dia selalu menolong kita, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolong.
tahun-tahun yang sudah lewat, kami sudah melihat, kami sudah mengalami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Alberta berdiri dari tahun 2000. Kami semua lahir di tahun kelahiran kami masing-masing. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu ke depannya kami juga percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu beserta kami. Karena kami percaya Engkau, Alberta, Allah yang beserta kita, Allah yang beserta kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan setiap kami bahwa dalam keadaan tertekan, dalam keadaan stres, dalam keadaan depresi sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan itu biarlah bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami tahu hal ini mudah untuk didengar, mudah untuk dibicarakan, mudah untuk dipelajari, tapi sulit untuk dilakukan. Karena itu Roh Kudus, mohon untuk Engkau terus mengingatkan setiap kami anak-anak muda Alberta, menghibur kami, menguatkan kami, terus menyertai kami, mengingatkan untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan selalu beserta kami. Kami yang harus tengking di dalam nama Tuhan Yesus ketika ada suara-suara yang coba membuat kami down, membuat kami depresi. Kami juga mau cerita ke Tuhan, cerita juga ke hamba Tuhan yang kami percaya. Terima kasih Tuhan untuk peringatan yang sudah Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, untuk Om Wiwi yang Tuhan sudah pakai menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkati Om Wiwi, dan biar dimanapun Om Wiwi melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa secara khusus untuk rangkaian ibadah Natal di gereja kami, dari Natal kaum wanita, Natal aktivis, Natal EYT, Natal sekolah minggu, dan juga Natal umum, dan nanti ada kebaktian di awal tahun. Kami mau serahkan semua rangkaian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong persiapkan semuanya, dan kami sebagai jemaat-Mu, kami sebagai anak-anak-Mu, juga kami mau persiapkan diri kami, sehingga Natal tahun ini pun tidak berlalu dengan sia-sia, tidak berlalu begitu saja, tapi kami tahu, kami bisa mengalami, kami bisa mengetahui apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami secara pribadi lewat Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat kebaktian Natal di gereja-gereja lain, kebaktian Natal di persekutuan lain, kebaktian Natal dimanapun yang akan diadakan di bumi ini. Biar Tuhan juga yang tetap menyertai, Tuhan yang juga tetap melindungi untuk semua hal yang akan coba mengganggu jalannya ibadah Natal, untuk semua hal yang coba menghalangi, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang tetap melindungi setiap anak-anak-Mu. Dan kalaupun sampai itu bisa terjadi, kalaupun itu Tuhan izinkan terjadi, kami juga percaya Tuhan yang akan tetap menghibur anak-anak-Mu, Tuhan yang akan tetap menguatkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua ibadah Natal yang akan terjadi ini. Dan terakhir kami juga mau berdoa juga buat saudara-saudara kami, teman-teman kami di GB Alberta yang kami lihat tidak hadir pada pagi ini. Kami berdoa dimanapun mereka berada, mungkin dalam keadaan sakit, atau di dalam kelemahan, atau di dalam ketakutan, atau di dalam kesedihan. Kami berdoa Tuhan tetap menyertai dan menghibur mereka, sehingga di minggu yang akan datang kami semua bisa datang kembali di Alberta, beribadah bersama di tempat ini, bertumbuh bersama di GB Alberta. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan pulang dan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Bawalah kebenaran firman Tuhan ini dan lakukan dalam kehidupan kita. Serta yakinlah bahwa berkat dan anugerah yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa, serta kasih sayang dan pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, bimbingan, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, pasti akan senantiasa menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang percaya boleh katakan dengan keras, amin. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita semua.